Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Syalma Karami dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rita Murniati, dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Dana pensiun atau pension fund sebenarnya merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika. Kemudian ada tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun ini dapat dilihat dari tiga sisi. Yang pertama perusahaan, kedua peserta, dan ketiga penyelenggara dana pensiun. Untuk dari sisi perusahaan ada kewajiban moral, di mana mereka memberikan kewajiban moral berupa memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang. Kemudian ada loyalitas, di mana dana pensiun ini akan membantu karyawan untuk meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Kemudian ada kompensasi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Kemudian ada memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan. Kemudian ada agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaan. Dan terakhir meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Dari segi peserta ada rasa aman terhadap masa depan, kemudian ada mendapatkan kompensasi di saat tua. Untuk penyelenggaraan dana pensiun, ada mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, turut membantu dan melaksanakan program pemerintah, dan terakhir sebagai bakti sosial terhadap para pensiun. Kemudian untuk manfaat dana pensiun ada akualitas diri, kemudian sumber keuangan mandiri untuk masa tua yang mudah diangsur dan aman. Iuran dari pemberian kerja merupakan penghargaan dan motivasi, penghimpunan dana untuk pembangunan nasional, dan dana pensiun mengurangi tingkat kemiskinan dan kejahatan. Kemudian ada asas dana pensiun. Yang pertama, keterpisahan kekayaan. Dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Berdasarkan azas tersebut, kekayaan dana pensiun terutama yang bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendiri. Yang kedua, azas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Berdasarkan azas ini tidak dikenakan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai program pensiun. Kemudian azas selanjutnya, pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. Yang keempat, azas penundaan manfaat. Pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Dan yang terakhir, azas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Kemudian ada lembaga-lembaga penyelenggara dana pensiun. Yang pertama PT Taspen. PT Taspen ini adalah yang didirikan oleh pemerintah, dikhususkan bagi pegawai negeri sipil. Terdiri dari dua program, yaitu tabungan hari tua dan program pensiun. Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun. Kemudian ada manfaat pensiun, adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulannya. Kemudian ada PT Asabri. PT Asabri sebagai penyelenggara dana pensiun seperti halnya PT Taspen, tapi PT Asabri juga memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Perusahaan atau Kemenham yang berupa santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, dan santunan lainnya.
Kemudian ada lembaga penyelenggara dana pensiun atau DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberian kerja. Contohnya adalah DPPK Pertamina, Telkom, Astra, dan Bank Mandiri. Kemudian ada DPPL. DPL ini adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK. Contohnya adalah DPLK Manulife, DPLK Muamalat, DPLK Bumi Putra. Kemudian ada dana pensiun versus reksadana. Di sini kita akan membandingkan dari dua instrumen investasi ini. Dilihat dari segi pencairan dananya, lebih mudah untuk mencairkan dana apabila kita melakukan investasi di reksadana. Karena apabila melakukan investasi di dana pensiun untuk pencairannya ada beberapa syarat seperti yang pertama, untuk jumlah akumulasi dana yang lebih dari 100 atau yang kurang dari 100 juta, peserta berhak menerima pembayaran manfaat sekaligus. Tetapi untuk jumlah akumulasi dana yang lebih dari 100 juta, peserta hanya bisa mengambil minimal 20% dananya dan sisa besar 80% wajib diberikan anuitas dari perusahaan asuransi jiwa. Dengan anuitas tersebut, peserta mendapatkan pembayaran setiap bulan layaknya gaji sampai seumur hidup. Kemudian, untuk dari akses pelaksanaannya, tentu saja lebih mudah dana pensiun dikarenakan dana pensiun ini sudah dipotong gaji kita tuh dipotong untuk melakukan investasi di dana pensiun. Sedangkan apabila kita melakukan investasi investasi di reksadana, peserta harus mendatangi agen penjualan atau bank yang melakukan kegiatan investasi. Kemudian dari segi seberapa besar fleksibilitas untuk memilih instrumen dari investasi, tentu saja di reksadana karena lebih mudah memilih instrumen-instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan lainnya. Sedangkan untuk di dana pensiun yang ditawarkan instrumennya hanya dana pensiun. Kemudian ada permasalahan atau hambatan dalam dana pensiun. Menurut data OJK, dana pensiun itu tumbuh sebesar 7,6% di tahun 2015, lalu menjadi 15,5% di tahun 2016. Menurut OJK, aset industri keuangan non-bank yang berupa dana pensiun ini hanya sebesar 1.909,26 triliun di 31 Desember. Kemudian naik menjadi 13,64% di tahun 2015. Pangsa aset dari industri dana pensiun hanya sebesar 12,5 atau sekitar 238,3 triliun. Ada beberapa alasan di mana orang-orang ini tuh atau ada beberapa alasan di mana dana pensiun tidak menjadi besar dikarenakan adanya masalah dari peserta. Dari total pekerja formal yaitu 50 juta orang, hanya 17,8 juta orang yang ikut dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dana pensiun pemberi kerja, dan dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian dari manfaat programnya, selama ini program pensiun ini hanya berfungsi memberikan uang pensiun bulanan dan menurut dari OJK pemberian uang pensiun bulanan ini kurang layak untuk kedepannya dalam artian sudah tidak relevan untuk memberikan uang bulanan. Kedepannya diharapkan agar bentuknya tidak hanya uang tetapi bisa dimanfaatkan dalam bentuk program-program lainnya. Kemudian adanya masalah aturan. Menurut Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mengatakan belakangan banyak dana pensiun pemberi kerja yang dikelola oleh perusahaan dialihkan ke pensiun lembaga keuangan atau DPLK.
Beberapa penyebabnya adalah skema manfaat pasti yang dirasa tidak relevan untuk membebani perusahaan. Salah satu hal yang memberatkan adalah perusahaan harus menutupi kekurangan dana pensiun jika tidak mencapai target. Alasan ini juga jadi alasan lainnya yang bisa melatar belakangi permasalahan atau hambatan dalam dana pensiun adalah semakin sedikitnya karyawan, di mana pada tahun 2016 dana pensiun ini manfaat pastinya turun menjadi 180 perusahaan dari di tahun 2015 itu sebanyak 190. Sementara itu dana pensiun iuran pasti turun menjadi 44 dari 45 pada tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.